Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami alal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil muttaqin wa syafi'il muznibin wa qaidi ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'du. Yang kami hormati para bapak juga para ibu, pengurus Musholah At-Tawwabin, para asatiz, para guru, para sepuh, bini sepuh, dan juga anak-anak kita, para aitam yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan sore hari ini kita berkumpul dalam naungan rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah turunkan ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa hadir berkumpul. Tentu saja untuk melaksanakan salah satu fungsi Ramadan. Salah satunya diantaranya Ramadan itu dinyatakan sebagai syahrul muwasa, syahrus shadaqah, bulan yang sangat dianjurkan untuk berbagi rasa, untuk melapangkan kesedihan, syukur-syukur, membuat dan menjauhkan kesusahan dari orang-orang yang sangat kita cintai ini. Ini adalah salah satu wujud daripada hablum minan nas. Yang banyak di Ramadan itu semuanya hablum minallah, Pak. Hablum minallah itu. Puasa, sholat, syahrul doa, syahrul Quran. Yang satu ini adalah termasuk salah satu bentuk ibadah sosial, yaitu hablum minan nas. Dan tidak kalah pentingnya dengan hablum minallah, terutama kita disuruh untuk terus meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya muta'addi. Itu artinya kita bagaimana berusaha untuk menolong orang yang sedang kesusahan, kesempitan hidup. Mudah-mudahan ini tidak kalah nilai dan pahala daripada ibadah lain yang kita lakukan di bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ibadah yang paling bagus terkait dengan sedekah itu adalah pertama tingkatannya kepada kedua orang tua. Syukur kalau masih ada orang tua kita, itu menjadi objek sedekah yang harus kita utamakan. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Itu pahalanya berlipat, Pak. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua, menyenangkan hati kedua orang tua, pahalanya itu lebih tinggi. Satu, pahala sedekah yang kita dapati. Kedua, pahala birrul walidain, dan dapat insentif lagi pahala daripada bulan suci 3 itu.
Berapa kata Rasulullah itu pahala yang kita lakukan sampai mencapai ila sab'ati mi'ati di'fin, 700 kali lipat dari sedekah yang kita keluarkan di luar bulan suci Ramadan. Kita masih banyak waktu. Hari ini kita sepakat, dan ini adalah satu program yang bagus di At-Tawabin. Mudah-mudahan ini terus. Kita senang Pak dengarnya, senang. Barangkali Ustadz Hanafi enggak begitu susah-susah amat nyari duit 23 juta cuma 1 minggu. Ini luar biasa ini. Dukungan, antusiasme daripada jamaah. Karena jamaah juga rata-rata ini kepengen masuk surga juga pas saya lihat ini. Itu. Kalau diajak ada anak yatim kagak pada ngeluarin duit, itu wallahualam dah tujuannya bagaimana tuh. Jadi setiap tahun saya tahu, karena saya diundang, gitu, saya tahu hadir, walaupun disuruh ceramah cuma 10 menit, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ntar pulang bawa tentengan gitu aja udah. Yang kedua adalah orang tadi birrul walidain. Yang kedua orang yang paling membutuhkan. Kita dalam sedekah itu harus cari prioritas, Pak. Orang yang paling butuh di antara yang butuh, orang yang paling susah di antara orang yang susah. Semakin dia susah, semakin butuh, kita santuni, kita berikan sesuatu, itu pahalanya lebih besar daripada apalagi yang kagak butuh. Makanya yang kagak butuh kagak disuruh untuk sedekah kepada orang kaya. Banyakkan dia duitnya. Kita cari yang paling butuh. Al-malhub, kata Nabi, itu lebih bagus kita cari. Gitu. Sama dengan kalau kita minta doa, cari orang sakit, Pak. Jangan minta doa kepada orang sehat. Ini Nabi, cari orang yang sedang diopnam tuh, bagus. Apalagi sakitnya udah kronis, udah gitu tuh. Kalau kepengen doanya dikabul, sering-sering datang ke rumah sakit, tanya suster, Pak, saya mau ketemu pasien, siapa Pak namanya? Pokoknya pilih yang paling udah kritis, udah deket mati, mau apa Pak? Saya mau minta doa. Itu Rasulullah katakan begitu. Kadang-kadang kita sok lah, mari sama-sama kita baca Fatihah supaya ini disembuhkan. Kata Rasulullah, bisikin kupingnya, tolong doain saya. Doain saya. Beda ya? Beda. Gitu, beda. Hadisnya ada, Pak, ada. Cari orang yang sakit. Cari orang yang susah. Anak yatim itu adalah salah satu termasuk orang yang kalau kita santuni, kalau kita dekatin, kalau kita perhatikan, itu akan menjadi rahmat turun di tengah-tengah masyarakat kita ini. Kalau sering kita melakukannya ini, insya Allah hidup kita berkah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Masih lama Pak nih, 10 menit. Ya, macet ya. Yang ketiga itu sedekah fisabilillah. Fisabilillah. Anak-anak yatim yang kita sedekahin ini masuk dalam kategori insya Allah yang kedua, Pak. Yang kedua, orang yang sangat perlu kita santuni, kita perhatikan. Yatim itu adalah salah satu golongan strata sosial yang paling mendapatkan perhatian dari baginda Muhammad SAW. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW itu pulang sholat id, dia menemukan ada seorang anak sedang duduk sendiri, berpisah dari teman-temannya. Dia hanya memperhatikan teman-teman itu lari ke sana, lari kemari, loncat sono, loncat sini, dengan pakaian baru, dengan sandal baru, dengan sepatu baru. Rasulullah menemukan ada anak yang sedang duduk
diampiri oleh Rasulullah. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kamu nggak bisa main-main kesan dengan anak-anak? Enggak. Kenapa? Diem pak, itu anak diem. Sedih. Kamu bapaknya di mana? Bapak sudah meninggal. Ibumu juga meninggal. Terus saya yatim piatu. Gitu. Kenapa nggak main girang-girang itu? Iya, saya kagak enak. Mereka pada pakai sendal baru, pakai sepatu baru, pakai baju baru. Saya enggak. Langsung Rasulullah menawarkan diri, langsung dirangkul oleh Rasulullah orang itu. Nah, bagaimana kalau engkau mau menganggap saya ini sebagai orang tuamu? Nah, ini asal usul daripada anak apa nih? Anak angkat apa anak asuh namanya nih? Anak angkat nih, ya. Mau nggak kamu itu Muhammad ini sebagai bapakmu, Khadijah itu sebagai ibumu, Fatimah sebagai empokmu, kakakmu. Dia nggak ada pilihan pak, nggak ada pilihan. Namanya Abu Yazid, Yazid namanya. Ya, saya mau diajak oleh Rasulullah ke rumahnya dan dijadikan itu sebagai anak angkat yang selalu disantuni gitu dalam kehidupannya. Seluruh kebutuhannya semua di backup oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ada ulama mengatakan bahwa kalau Rasulullah sudah melakukan itu, kita ini umat Islam adalah sebagai bapak daripada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Dah, mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi kita untuk bisa terus kita berbuat selagi hidup dalam rangka kita mencapai fadilah keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Dan ini tidak main-main pak. Itu hadisnya banyak. Luar biasa kalau di bulan-bulan seperti ini kita berada dengan orang-orang yang paling dicintai oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang terakhir dikatakan, aku wasiat kepada umat Islam, kata Rasulullah, jangan sampai nanti pada saat hari Id, ketika kita bersenang-senang merayakan hari Id, masih ada umatku, terutama anak yatim yang menangis gara-gara tidak punya apa-apa. Itu artinya tanggung jawab kita semua pak. Kita periksa apa nanti pak? Sendalnya kita periksa. Periksa aja apa ada tainya apa kagak gitu. Ini ya periksa. Ya nanti bisa meningkat pak. Kesadaran kita akan tumbuh meningkat. Barangkali kesadaran itu bukan hanya pada saat berada di Ramadan. Jauh-jauh hari kita sudah nabung, kita sedekahkan, kita siapkan, kita sisihkan untuk Ramadan. Kalau sekarang 23 tahun, 23 juta ya. Insya Allah 50 juta tahun depan pak. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dah, mudah-mudahan Allah kabul semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dulu dengan doa. Setelah ini baru santunan. Ilahiyal karimantal karim, subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal khalqu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nastafidzuka wa nastaudika diyanana wa anfusana wa ahlana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana
wa sujudana wa tahabbudana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.